kepada Panglima Kristus dan Saifuddin Ibrahim. Tahun ini memasuki tahun ke-18 menjadi orang Kristen. Dan kenapa Anda murtad dari Islam? Kenapa banyak sekali dari saudara Muslim itu meninggalkan keyakinannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi Udin Bongak ini mengatakan sudah 18 tahun Saifuddin Ibrahim ini murtad. Dan kenapa banyak sekali orang Islam meninggalkan agamanya untuk pindah ke agama Kristen. Jadi dia mengatakan di sini kata banyaknya. Apakah benar banyak sekali orang Islam itu pindah agama ke agama Kristen? Ini merupakan kebohongan Saifuddin Ibrahim yang pertama. Jika banyak orang Islam murtad memilih untuk pindah ke agama Kristen, tentu seharusnya persentase agama Kristen di negeri kita ini semakin meningkat. Tapi buktinya Kristen itu hanya tinggal 7,47% di negeri kita. Sedangkan Kristen Katolik itu 3,8%. Kalau Muslim itu 86,93%. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim tidak percaya, mari kita adu data. Tentu maafkan saya yang menjawab secara gamblang dan terlalu jujur mungkin. Karena juga saya tidak takut bernasib seperti guru di Prancis. Sebenarnya sejak ikut Yesus, saya itu bertanya-tanya dan pertanyaannya begitu banyak sekali. Itu tercerahkan di dalam ribuan video saya. Baik ketika saya masih viral, ataupun sekarang ini penonton menurun. Kalau kita perhatikan dari penonton Saifuddin Ibrahim, memang penontonnya itu sangat berkurang. Dulu banyak, sekarang berkurang. Kenapa penonton Saifuddin Ibrahim dulu begitu banyak? Sebelum Saifuddin Ibrahim pindah ke luar negeri, ini kan sudah direncanakan. Bagaimana caranya supaya umat Islam ini heboh? Antara umat Islam dengan umat Islam itu ribut. Jadi ini kan sudah diatur oleh orang-orang Saifuddin Ibrahim ini. Jadi ini sudah direncanakan sebelum dia pindah ke luar negeri. Kemudian setiba dia di luar negeri kan ini disampaikan di depan publik di channel dia. Itu namanya Saifuddin Ibrahim. Ini 300 ayat ini harus dihapuskan. Tentu kita umat Islam semakin heboh. Antara kita umat Islam itu, sesama umat Islam kita kan menjadi ribut. Nah, jadi ini tujuan mereka itu membuat Islam itu kacau. Makanya penonton Saifuddin Ibrahim dulu ramai, sekarang enggak. Karena dari Kristen juga menyadari kalau Saifuddin Ibrahim ini hanya mengambil keuntungan dari sini. Dia mengadu domba antara umat Islam dengan Kristen. Nah, kemudian Saifuddin Ibrahim ini dapat keuntungan dari donaturnya. Donatur Saifuddin Ibrahim bukan hanya orang Indonesia, tapi ada juga orang luar negeri. Ada yang membiayai para penista agama Islam ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan penjelasan Udin Bongak ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan teologis seperti Allah sebagai pencipta, kenapa menciptakan kejahatan? Bukankah sebagai pencipta dia sendiri bisa menghapuskan konsep jahat dan baik? Dan kenapa iblis dan dajjal harus dihukum dalam neraka, sedangkan iblis dan dajjal sudah ditentukan akan melakukan hal-hal yang ditentang Allah? Memang dalam kisahnya iblis sombong saat Adam tercipta. Tetapi keturunan iblis yang tak ada kaitan dengan peristiwa itu tetap menentang Allah. Dan itu pun atas kehendak Allah. Seperti yang disebutkan oleh Quran bahwa iblis menggoda manusia seizin Allah. Bahkan, kenapa diizinkan untuk menggoda manusia kalau begitu? Nah, ini saya mempertanyakan konsep Quran dengan Alkitab yang saya baca dan imani sekarang. Ini yang katanya guru besar Al-Quran. Ini yang katanya sudah melakukan sebuah perbandingan agama antara agama Islam dengan agama Kristen. Tapi setingkat setan aja menggoda manusia, kenapa diizinkan oleh Subhanahu wa Ta'ala? Dia tidak paham. Ini kan pelajaran anak SD. Kenapa setan ini tidak mau tunduk kepada Nabi Adam? Dan kenapa setan ini dicampakkan dari surga ke bumi ini? Jadi kalau kita ambil kisah dari Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah, itu seluruh setan di muka bumi ini itu dikerangkeng. Dan apa yang terjadi? Semua manusia itu tidak ada lagi mereka gairahnya untuk berdagang, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah.
Mereka itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid 1 kali 24 jam. Di sini Nabi Sulaiman itu baru menyadari betapa pentingnya setan ini di dalam kehidupan manusia. Pada awalnya setan ini kan tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Dia mengatakan lebih mulia saya karena saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam ini diciptakan dari tanah. Di mana setan ini kan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Nah, karena itulah Nabi Adam itu dijatuhkan ke bumi, satu di utara, satu di selatan. Kemudian dijatuhkan juga, dicampakkan setan ini ke muka bumi. Dan setan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berhasil dipengaruhi setan, maka sama dia di neraka untuk selama-lamanya. Ini kan pelajaran anak SD yang dibahas oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau orang sudah melakukan sebuah perbandingan agama, setingkat melakukan sebuah perbandingan agama, seharusnya otaknya itu kan sudah tidak error. Tapi kan di sini kita bisa memperhatikan bahwa Saifuddin Ibrahim ini tidak menggunakan otaknya. Artinya, otak Saifuddin Ibrahim ini kan sama sekali tidak berfungsi. Kalau dia membahas tentang agama Islam dengan agama Kristen, mana yang paling banyak terjadi kekacauan di dalam dua agama ini? Apakah di agama Islam atau di agama Kristen? Mana yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Tuhan yang menciptakan, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Tapi kita lihat di dalam agama Kristen begitu banyak kekacauan, sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Bagi yang mau membantah, hubungi saya, kita akan debat. Nah, jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.